ke-10 tahun 2000. Selamat ulang tahun yang ke-10 jemaat yang ke-10. Ucapkan selamat ulang tahun yang ke-10 Saudara Jemaat Jemaat Mahanaim mengucapkan selamat ulang tahun Jemaat Mahanaim yang ke-10. Dan hari ulang tahun Jemaat Mahanaim ini ditahbiskan. Amin. Saudara-saudara sekalian, amin. Jemaat Tuhan, nats pembimbing di Minggu Sengsara yang keempat yang juga dirangkaikan dengan hari ulang tahun jemaat dari 1 Petrus pasalnya yang kedua, ayatnya yang ke-9 dan 10. Demikian firman Tuhan. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Kamu yang dahulu bukan umat Allah, tetapi yang sekarang telah menjadi umat-Nya, yang dahulu tidak dikasihani, tetapi yang sekarang telah beroleh belas kasihan. Terima kasih untuk persembahan pujian anak-anak sekolah minggu remaja. Ini gabungan dari dari Otomen.
dosanya di hadapan Allah. Sebab firman-Nya berkata, siapakah Allah seperti Engkau yang mengampuni dosa dan yang memaafkan pelanggaran dari sisa-sisa miliknya sendiri, yang tidak bertahan dalam murka-Nya untuk seterusnya, melainkan berkenan kepada kasih setia. Paduan suara kota lansia. Lalu Petrus menjawab dan berkata kepada Yesus, "Kami ini telah meninggalkan segala sesuatu dan mengikut Engkau. Jadi apakah yang akan kami peroleh?" Kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya pada waktu penciptaan kembali, apabila Anak Manusia bersemayam di tahta kemuliaan-Nya, kamu yang telah mengikut Aku akan duduk juga di atas 12 tahta untuk menghakimi ke-12 suku Israel. Dan setiap orang yang karena namaku meninggalkan
kelima, baitnya yang ketiga, gereja bagai kuasailah hati dan pikiran kami dengan Roh Kudus-Mu atas firman yang akan kami dengar dan renungkan saat ini. Berilah juga hati kami yang paham untuk dapat dalam nama Tuhan Yesus yang telah mengajar kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskan dalam nama-Mu, kami datang hari ini dengan nama Yesus. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Demikian firman Tuhan. Bersukacitalah bersama-sama Yerusalem dan bersorak-soraklah karenanya, hai semua orang yang mencintainya. Bergiranglah bersama-sama Dia segirang-girangnya, supaya kamu menghirup dan menikmati dari dadanya yang bernas. Sebab beginilah firman Tuhan, sesungguhnya aku mengalirkan kepadanya keselamatan seperti sungai, dan kekayaan bangsa-bangsa seperti batang air yang membanjiri. Kamu akan menyusu, akan digendong, akan dibelai-belai di pangkuan, seperti seseorang yang dihibur ibunya. Demikianlah aku ini akan menghibur kamu. Kamu akan dihibur di Yerusalem. Apabila kamu melihatnya, hatimu akan girang, dan kamu akan seperti rumput muda yang tumbuh dengan lebar. Maka tangan Tuhan akan nyata kepada hamba-hambanya, dan amarahnya kepada musuh-musuhnya. Amin. Yang berbahagia adalah mereka yang mendengarkan firman Tuhan serta melakukannya dalam kehidupan hari demi hari. Hosiana, Hosiana. Sukacita, keselamatan, menyehatkan kehidupan. Dan juga pada hari ini tema hari ulang tahun Jemaat Mahanaim yang ke-10 dipilih menjadi pemenang. Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudara Mahanaim. Pada tanggal 22 Maret 2015 dan di ulang tahunnya yang ke-10
2 Maret 2025 atau kemarin, dan hari ini kita mau rayakan. Jemaat Tuhan yang terkasih, jangan tidak setia, jangan melawan dan memberontak dari Allah, jangan menyembah berhala. Fatal. Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih, itu yang dialami oleh bangsa Israel. Mereka umat pilihan, tetapi mereka tidak setia. Mereka memberontak dari Allah, mereka menyembah berhala. Dan itu bisa kita lihat di dalam pembacaan Alkitab kita. Kita bisa lihat misalnya dari kitab 2 Raja-Raja. Dan karena Bapak Ibu, di situasi inilah Nabi Yesaya hadir. Dia hadir menyampaikan kepada bangsa Israel di pembuangan, bertobat. Tuhan sangat mengasihimu, Tuhan sangat menyayangimu, bertobat. Tuhan akan pulihkan engkau. Tuhan akan membawa kembali engkau pulang ke Yerusalem. Di Yerusalem engkau akan kembali membangun bait Allah. Di Yerusalem engkau akan diberkati Tuhan luar biasa. Engkau akan makan dengan kenyang. Engkau akan bekerja dengan luar biasa. Rumah tanggamu, pekerjaanmu, pelayananmu, semua luar biasa. Engkau akan menyaksikan Tuhan yang ajaib itu akan memberkati berlimpah-limpah berkat. Engkau akan diselamatkan. Dan Nabi Yesaya juga dalam menubuatkan ada terang yang ajaib. Nabi Yesaya bernubuat kepada orang-orang Israel dalam pembuangan. Dan Bapak Ibu tahu apa yang terjadi ketika orang Israel mendengar nubuatan dari Yesaya? Mereka bersukacita. Mereka bergirang-girang. Mereka senang hati karena mendengar nubuatan Yesaya. Kalau mereka bertobat, mereka akan dipulihkan. Kalau mereka setia, kalau mereka sungguh-sungguh beriman dan hidup dengan benar, mereka akan diampuni. Terjadi pemulihan secara total, mereka akan diberkati. Dan hebatnya Bapak Ibu, mereka tidak saja akan diberkati dan pulih secara fisik, tapi secara rohani. Totalitas Allah jaminkan itu melalui Yesaya. Dan Bapak Ibu tahu apa yang terjadi? Semua itu menyehatkan seluruh totalitas eksistensi kehidupan mereka. Bersukacita. Bayangkan, ini baru nubuatan. Ini mereka di Babel sudah mendengarkan kabar baik sukacita itu. Mereka sudah bersukacita dan girang. Apalagi kalau mereka sudah sampai di Yerusalem dan menikmati luar biasa karya Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih, hari ini kita bersyukur kepada Tuhan karena kita merayakan ulang tahun Jemaat Mahanaim yang ke-10, dan temanya adalah dipilih menjadi pemenang. Dan ayat yang dipakai untuk tema ini adalah 1 Petrus pasal 2 ayat 9. Tadi di nats pemimpin kita baca 9 dan 10. Tapi dasar dari tema ini adalah satu ayat-ayat yang ke-9. Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih, menarik sekali adalah Rasul Allah. Nah, menariknya Bapak Ibu saudara-saudara, belajar dari pengalaman orang-orang Israel di Perjanjian Lama, Petrus mau bilang kepada orang-orang percaya pada saat itu, kami bangsa pilihan. Kamu sudah dipilih oleh Tuhan. Kita semua ini bangsa, kita semua ini
dalam pengalaman iman yang luar biasa yang sudah dewasa dalam iman, sehingga Bapak Ibu saudara-saudara kita yang sudah dipanggil, kita yang sudah dipilih dan diselamatkan ini, kita menjadi pemenang. Apa maksudnya Bapak Ibu saudara-saudara pemenang? Bapak Ibu saudara-saudara terkasih, kita harus lihat dalam ayat 9 dalam 1 Petrus pasal 2. Mengapa kita disebut pemenang? Satu, karena kita ini adalah orang jemaat pilihan. Saya melihat itu sejarah gereja. Jemaat orang yang luar biasa banyak, orang elaborat pada waktu itu banyak sekali. Tetapi ada jemaat Orel dari rayon 4 yang pada saat itu berjumlah kurang lebih 85 kakak yang rata-rata Kristen. Mereka ini juga punya gereja yang dekat dengan Tuhan. Proseslah sampai tahun 2000-an ada lahan dan berproses pembangunan gedung gereja. Dan Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih, tahun 2015 jadilah bakal jemaat Mahanaim dan ditempatkan Bapak Pendeta pertama Mahanaim yang sebelumnya adalah jemaat Inang Mahanaim. Kita terpilih dari sekian banyak jemaat-jemaat yang ada karena kita bersatu dalam kompleks Ihonis ini. Kenapa kita menjadi pemenang? Karena perhatikan ayatnya yang ke-9 bagian 2 di kota Kendari. Kita orang sudah dipilih, jemaat Mahanaim itu terpilih. Dia diselamatkan Tuhan, maka tugas tanggung jawabnya tidak satu adalah pelayanan. Itu hebatnya Bapak Ibu. Mahanaim menjadi pemenang yang lain adalah karena dia panggil oleh Tuhan keluar dari kegelapan terang. Seluruh hidupnya itu harus mencerminkan itu sukacita bagi kita, kegembiraan bagi kita luar biasa. Mahanaim itu menjadi jemaat yang terpilih dan dia harus mencari pemenang dengan godaan-godaan kehidupan dunia sekarang ini. Dia menang dari segala tantangan-tantangan dan halangan-halangan yang mau merusak, yang mau menghancurkan. Dia harus menangkan kain-kain dan dia dikhususkan oleh Tuhan. Bapak Ibu saudara, menjadi jemaat yang diberkati untuk menjadi berkat. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, menjadi jemaat yang adalah pemenang selalu menjadi pelopor untuk hal-hal baik dan benar. Jangan mau menjadi contoh dan teladan hal-hal tidak baik. Apalagi situasinya sekarang Bapak Ibu dalam masa-masa pemilihan tertua dan terakhir. Tadi Bapak Ibu masuk di depan ada kotak suara. Jam 1 tembak dihitung sampai selesai. Bapak Ibu saudara-saudara terkasih, proses yang panjang dan dalam proses itu kita harus hadir menampilkan diri dan Allah sendiri. Ini yang saya suka dari ayat 9. Perhatikan dalam ayat 9 ada satu pernyataan. Umat terpunya baik di masa lalu, sekarang sampai selama-lamanya. Tuhan tidak pernah tinggalkan diri. Dia akan kawal kita sampai akhir. Kenapa? Karena Alkitab bilang kita umat kepunyaan Allah sendiri. Kalau kepunyaan Allah sendiri pasti melekat dengan Tuhan. Selamat ulang tahun jemaat pemenang. Di mana saja Bapak Ibu semua ada, jangan kalah dengan apapun godaan, ajaran, tantangan di sekitar kita. Kita harus berbeda, istimewa dan luar biasa dibanding yang lain. Terpujilah nama Tuhan Yesus Kristus. Bersama dengan seluruh umat Tuhan di segala tempat dan waktu, marilah kita mengikrarkan pengakuan iman kita sesuai dengan pemerintahan Paulus Pilatus disaksikan mati dan dikuburkan turun dalam wajahmu pada hari yang ketiga. bagi keluarga dan para orang naik ke surga untuk menghakimi
duduk kembali. Dari kita pergi dan setelah itu lanjutkan dengan paduan saudara Paulus.
menangkal segala godaan tantangan pergumulan dan apapun yang dapat saja menghalangi dalam pekerjaan-pekerjaan. Berkati kami yang telah mengambil bagian di dalamnya pelayan-pelayan-Mu. Berkati kami ya Tuhan, kami menyerahkan hidup kami. Kami juga berdoa ya Bapa, setelah ibadah pada hari ini, panitia pemilihan penatua dan diaken masih akan terus, dan pasca yang juga terus bekerja karena cinta kasih-Mu yang luar biasa dalam hidup mereka, sehingga mereka dengan senang hati, dengan sukacita, dengan kerjasama yang terbaik, seluruh panitia-panitia boleh mengerjakan tugas tanggung jawab mereka. Dan juga di hari ini dalam perayaan hari ulang tahun panitia pembangunan gedung gereja yang juga terus bekerja, dan sudah beberapa hari ini dalam berbagai program kegiatan pemasangan kurang lebih 8 AC untuk menjadi hal yang diperlu dan dibutuhkan di gereja. Kami juga berdoa bersyukur untuk seluruh pelayanan, persembahan puji-pujian, mulai dari sekolahnya, dari para majelis tarian anak-anak pemuda, lalu dari PKB, dan juga dari pemuda, semuanya persembahan puji-pujian yang kami persembahkan kepadamu, Angklung Pergi. Kami berdoa bersyukur semua yang kami persembahkan dalam sukacita, dalam baik terus memberkati kami. Dan di tengah-tengah sukacita kami pada saat ini, Tuhan, kami mengingat kekasih-kekasih kami yang sedang dalam kelemahan tubuh, baik Bapak Ibu Esther Mami, Bapak Buntu Madika, Bapak Daniel Purnomo, Ibu Martina Palimpong, Ibu Stien Sampe, Ibu Esther Kalalinggi Alo, Bapak Yohanes Alo, Bapak dan Ibu Bapak Markus Tinggi, Bapak Matius Rumpa dalam proses pemulihan. Kami bersiap para janda muda, anak yatim piatu, kami menyerahkan mereka semuanya. Dan kedua anak kekasih kami, Margareta dan juga Ade, dan saudara kami Alfred, biarlah mereka juga dalam segala keterbatasan pada tanggal 17, Ibu Anija Rumahkos pada tanggal 21, Leandra Rivena Nicholas, Priscilia Tesalonika, Nadia Valerina Tebu pada tanggal berikan dengan ulang tahun Jemaat Kanai, dan Ibu Marta Paleo Konaka, Kalista Doa. Sukacita mereka adalah karena anugerah pertambahan usia mereka dan hari-hari sehat dan kuat. Sukacita juga keluarga Bapak Ardianto Rama atau Bapak Rinto dari Rayon 1 atas kelahiran putri kekasih, yaitu Valeri Kinawa. Biarlah putri kekasih ini semakin sehat dalam cinta kasih Tuhan, istri kekasih juga semakin sehat dengan senang hati dan juga persembahan syukur hari ulang tahun jemaat. Berkatilah Tuhan, ini cara Tuhan untuk terus menolong dan memberkati supaya jemaat Mahanaim dalam penata layanannya terus diberkati, menjadi berkat, menjadi pemenang di tengah-tengah kehidupannya. Tuhan karuniakan. Kami juga terus berdoa bagi Gem Sultan dalam semua tugas panggilannya bersama pendeta, vikaris, penatua diaken, para pekerja di semua lingkup yang Tuhan percayakan dari sinode klasis dan jemaat. Dan kami juga berdoa bagi negara Kesatuan Republik Indonesia. Kepada-Mu saja kami terus berdoa, kawal bangsa ini supaya yang benar itu dinyatakan melalui pemimpin-pemimpin yang takut akan Tuhan. Bangsa ini diberkati untuk boleh menjadi berkat bagi bangsa-bangsa yang lain, dan kesejahteraan dirasakan, keadilan, persatuan dirasakan. Terima kasih Bapak. Inilah sukacita kami, inilah kemenangan.
menyerahkan seluruh hidup kami kepadamu. Kuduskanlah kiranya Tuhan dan berkati, supaya berguna bagi pekerjaan pembangunan dan kesaksian serta pelayanan kami sidang jemaat. Amin. Amin.
juga anggota jemaat yang saat ini sementara mengikuti ibadah dari rumah masing-masing lewat ibadah live streaming. Oke, baik Bapak Ibu, kita masuk dalam warta jemaat. Ada beberapa hal yang perlu kami tekankan. Yang pertama, untuk ibadah dalam minggu ke depan ini pada hari Jumat tanggal 28, kita tulis 27. Seharusnya tanggal 28 Maret 2025 jam 5 sore. Alamat Jalan Mekar. Pelayanan pendeta di Santri khususnya, dan ibadah ini digabung dengan ibadah Pekalansia Jemaat Mahanaim. Untuk itu diharapkan itu ditetapkan dalam rapat 4 majelis kelas sekretaris Utara di Jemaat Efrata Nomomo. Kemudian kurang lebih 2 bulan, tepatnya tanggal 22 Maret 2015 dilaksanakanlah ibadah peresmian pelembagaan Jemaat Mahanaim Komis Kendari. Ya, itulah ditetapkan sebagai hari ulang tahun Sultra Jemaat Mahanaim pada tanggal 22 Maret dan sekaligus adalah penempatan pertama pendeta Jemaat Mahanaim, yaitu Ibu Pendeta Hermin Suba STH. Dalam perjalanannya Bapak Ibu kurang lebih 1 tahun menjadi bakal jemaat pada tanggal 26 Januari 2016. Tepatnya di sidang majelis kelas sekretaris Pondok Utara yang dilaksanakan di Jemaat Mahanaim ditetapkan menjadi jemaat yang definitif. Nah, selanjutnya Bapak Ibu, kita sudah mengakhiri majelis jemaat Moret pada saat itu. Beliau bertugas kurang lebih 5 bulan dari bulan November sampai dengan Mei tahun 2015. Kemudian yang kedua, iya masih ingat senyumnya almarhum. Kami mohon supaya sekaligus juga Ibu Pendeta sudah bisa ke depan lagi, baru kita masuk kembali yang luar biasanya untuk panitia yang masih ada sampai sekarang. Dan selanjutnya kami mohon kepada kita semua untuk kita bangkit berdiri. Kita akan menyanyikan lagu bersyukur kepada Tuhan. Setelah itu selamat ulang tahun. Bapak Ibu saudara-saudara, mewakili rekan-rekan BPM Jemaat Mahanaim dan seluruh penatua dan diaken untuk periode 2020 hingga 2025, saya mengucapkan selamat ulang tahun kepada kita semua
Jemaat Mahanaim. Nah, karena yang terakhir tadi ditampilkan itu Bapak Pendeta Donald Rui, dan kata Mahanaim itu dari beliau, dan kita harus lihat lagi di Alkitab kata Mahanaim itu dari Kejadian 32. Bapak Ibu bisa lihat, dan dengan arti inilah tempat pertemuan pada saat itu. Dengan senang hati, dengan gembira sebagai pribadi selaku pendeta Jemaat Mahanaim, hari ini tepat 4 tahun 7 bulan saya melayani di sini, dan saya boleh menyaksikan. Jadi bukan saja soal fisik, soal keuangan, tapi dengan senang hati sukacita saya menyaksikan pertumbuhan iman dari semua saudara-saudaraku, mulai dari small sampai dengan lansia, mulai dari rayon 1 sampai dengan rayon 5. Dan itu kita harus pertahankan terus Bapak Ibu. Nanti sampai saya mutasi digantikan pendeta lain, siapapun, tetap satu tujuannya. Jemaat Mahanaim ini jemaat pilihan Tuhan, dan tempat ini tempatnya orang-orang yang dipilih Tuhan. Tahun Dirgahayu Jemaat Mahanaim yang ke-10. Tuhan Yesus terus memberkati. Terima kasih. Dengan sukacita, dengan senang hati, pulanglah dan terima berkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.
Gap Sutra Jemaat Mahanaim Omnis yang ke-10. Semoga di ulang tahun 1 Dasawarsa ini jemaat terus bertumbuh dan tetap dipilih menjadi pemenang. Salam. Bang, selaku sekretaris Kabar Gereja Majelis Jemaat Mahanaim Omnis Kendari ucapkan selamat ulang tahun yang ke-10 Gap Sutra Jemaat Mahanaim Omnis Kendari. Shalom, selamat hari Minggu. Sebagai Ketua BPM Jemaat Mahanaim mengucapkan selamat ulang tahun Jemaat Mahanaim yang ke-10. Tuhan Yesus terus memberkati, kiranya Mahanaim dipilih oleh Tuhan terus menjadi pemenang di mana saja diperkenankan oleh Tuhan. Terima kasih. Sudah nonton video ini, bantu like dan share videonya ya. Yang belum subscribe channelnya, ayo di subscribe dan tekan tombol loncengnya agar tidak ketinggalan video-video terbaru dari SSJ, karena subscribe itu gratis.